Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari Kaskus dari tulisannya Mak Gendis, yaitu sebuah kisah yang berjudul Gendis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Aku berjalan ke arah pintu yang menganga lebar. Yang berada di hadapanku hanyalah tembok yang terlihat kosong. Kepalaku celingukan mencari Ibu Dwi di koridor hotel. Suasana begitu hening. Aku membisu, mataku terpaku ke arah siluet hitam yang tengah berdiri tegak di mulut lorong hotel. Bayangan hitam mulai mengangkat tangannya. Ia memanggil-manggil diriku, menyuruhku untuk menghampirinya. Apa aku sedang berhalusinasi? Aku berusaha untuk berpikir jernih, tapi otakku rasanya tidak dapat aku gunakan dengan baik. Aku tidak ingin mempercayai penglihatanku, tapi kenapa aku dengan jelas bisa melihatnya? Aku tersentak kaget ketika ada tepukan yang lumayan kencang mendarat di bahuku. "Mbak, kenapa malah bengong sih?" Iya Wi, maaf." Kedua mataku berkedip cepat dan segera menoleh ke arah Dwi yang wajahnya tampak sedang mengamati raut mukaku. "Mbak, dari tadi kenapa hanya diam?" tanya Dwi seperti mencurigaiku. "Nggak apa-apa Wi, Mbak cuma lagi mencari ibu," jawabku berbohong. Sejurus kemudian aku memalingkan wajahku, melihat ke arah tempat di mana bayangan tersebut berada. Namun siluet hitam itu ternyata lenyap, menghilang begitu saja bagai tertiup angin. Kemana menghilangnya bayangan hitam itu? Desisku halus. "Mbak, lagi melihat apa? Kok wajah Mbak seperti orang yang terpana begitu?" tanya Dwi sambil melongokkan kepalanya ke arah lorong hotel. Enggak Wi, tadi Mbak kira ada bellboy yang sedang berjalan kemari." Aku terpaksa berbohong agar Dwi tidak mencecarku dengan berbagai pertanyaan. Suasana mulai terasa aneh. Semilir angin membawa wangi yang belum pernah kucium sebelumnya. Aroma berbagai macam bunga melintas dan menyeruak ke dalam indera penciumanku. Tubuhku merinding dan bergidik. Hembusan udara membelai halus tangkuku yang terasa dingin. Aura di lorong hotel terasa mencekam dan tegak. Sekelebat kulihat bayangan wanita berbaju putih sedang berjalan melayang menyusuri lorong. Aku segera menarik tangan Dwi dan menutup pintu kamar. Aku terdiam beberapa saat, berusaha mengatur nafasku yang mulai berirama cepat. Aku khawatir kalau penjelasanku akan membuat Dwi semakin ketakutan. Bisa-bisa sepupuku ini menangis dan minta check out secepatnya. Aku melihat jam yang melingkar di pergelangan tangan kiriku. Pukul 19:15. Terlalu berisiko bagi Gendis jika malam ini juga kami harus meninggalkan hotel. Aku tidak mau jika anakku terus-menerus menjerit ketakutan di sepanjang perjalanan. Aku mendesah pelan. Mau tidak mau malam ini aku harus bertahan menginap di hotel yang auranya begitu menyeramkan. "Wi, apa kamu yakin saat membuka pintu tidak ada ibu di sana?" Dwi menatapku dengan tatapan sinis. "Maksud Mbak apa?" "Aku berdusta gitu," dengusnya menahan marah. "Bukan begitu Wi, Mbak kan cuma bertanya, bukan menuduh," jawabku berusaha menenangkan emosi sepupuku. "Tadi Mbak juga dengar kan kalau ada suara ibu teriak manggil nama Mbak. Aku gak salah denger kan?" Tatapnya dengan mata memerah berusaha menahan tangis. "Iya Mbak denger kok. Tapi kenapa pas aku buka pintu, ibu gak ada?"
Terus siapa dong yang tadi mengetuk dan memanggil nama Mbak? Dwi mulai merengek seperti anak kecil yang kehilangan permen kesukaannya. Jangan begitu. Lihat nih, kita di kamar tidak cuma berdua, tapi berempat. Jadi tidak usah takut begitu jawabku kusam. Tapi Mbak. Dwi tidak meneruskan ucapannya. Wajahnya yang putih semakin terlihat pucat. Om tadi juga dengarkan suara ibu memanggil nama Mbak Imah? Tanya Dwi ke suamiku yang sedang meluruskan pinggangnya di atas kasur. Suara apa? Om dari tadi tidak mendengar suara apa-apa. Om Deddy jangan isengin Dwi dong. Jelas-jelas tadi ada suara ibu di luar manggil-manggil Mbak Imah. Dwi ngotot dengan apa yang telinganya dengar. Dwi, ngapain juga Om harus berbohong? Dari tadi Om tidak mendengar suara apa-apa. Sudah, jangan berdebat. Biar Mbak telepon ibu dulu. Aku berusaha menengahi mereka. Aku segera mengambil ponsel yang berada dalam tas dan memencet nomor telepon tanteku. Tanpa menunggu lama, Ibu Dwi segera menjawab teleponku. Ada apa, Ma? Tanya Ibu Dwi. Ma, barusan Mama ke kamar Ima enggak? Enggak tuh, Mama dan Om dari tadi cuma rebahan di kasur. Emangnya kenapa? Enggak apa-apa, Ma. Mama di room berapa? Mama di room 140. Letaknya jauh di belakang. Kenapa? Kamu mau ke sini? Iya, Ma. Ima mau ke kamar Mama sekarang. Ya sudah, Mama tunggu. Ibu Dwi segera mematikan teleponnya. Mas, aku titip Dwi dan Gendis ya. Aku mau ke kamar tante dulu. Suamiku cuma menganggukkan kepalanya. Sedangkan putriku masih asik loncat-loncatan di atas kasur sambil tertawa kegirangan. Dwi melirik tanganku. Tatapannya memelas, memohon agar aku tidak meninggalkannya. Mbak, jangan pergi. Sudah biarin aja. Jangan gitu, Dwi. Mbak harus memastikan dulu siapa yang tadi menirukan suara ibu. Mbak penasaran. Tapi Mbak, aku takut kalau ada kejadian seperti dulu. Mbak ingatkan waktu kita menginap di Hotel Subang. Aku menepuk pelan bahu Dwi, berusaha menenangkannya. Sudah, gak usah khawatir. Kamu di kasur saja sama Gendis. Tuh, Om Deddy kan ada di bawah. Jadi kamu aman di sini. Aku menunjuk ke arah suamiku yang sedang mendengarkan musik dari ponselnya. Justru itu, Mbak, aku malah semakin takut kalau ada Gendis. Tahu sendiri kan anakmu gimana. Kemana dia pergi, pasti ada makhluk yang tertarik kepadanya. Tatap Dwi dengan wajah memelas. Jadi kamu mau ikut Mbak ke kamar ibu? Malam ini aku mau tidur di kamar ibu dan bapak saja. Ya sudah kalau begitu, ayo kita cari kamar ibu sekarang. Aku melirik ke suamiku yang tampak asik dengan handphone di tangannya. Mas, aku mau ke kamar tante sama Dwi. Kamu tolong jagain Gendis. Lihatin anak kita, jangan sampai dia terjatuh ke lantai. Suamiku mengacungkan jempolnya ke atas, tanda ia mendengar ucapanku. Setengah bergegas, aku dan Dwi segera melangkah keluar kamar. Dwi mencengkram lenganku dengan erat, tampaknya ia begitu ketakutan. Temaram lampu lorong hotel dan udara yang terasa dingin semakin membuat suasana begitu mencekam. Lampu lorong yang awalnya terang benderang kini berpendar temaram. Di setiap lorong hotel yang berwarna krim dan remang-remang membuat wajah Dwi yang putih terlihat begitu pucat seperti vampir yang kekurangan darah. Kenapa aku malah mengamati wajah sepupuku? Aku memalingkan wajahku dan mulai fokus mencari kamar bernomor 140. Mbak, aku takut, ujar Dwi setengah berbisik. Aku menepuk perlahan lengan Dwi. Yang kuat, Dwi, ingat, kita tidak sendirian. Dwi menganggukkan kepalanya. Sesekali ia merapikan jilbabnya yang melorot ke kening dengan jemarinya yang lentik. Aku dan Dwi terus berjalan menyusuri lorong yang berawa pengap dan suram. Aku mulai mengecek nomor kamar yang kami lewati satu persatu. Dengan jeli dan teliti,
Aku berusaha menemukan kamar di mana Ibu Dwi berada. Di sini nomor kecil semua, Wi. Berarti benar kata ibu. Letak kamarnya di belakang. Tapi kita harus lewat arah yang mana? Tanyaku kebingungan. Padahal bangunan hotel tempatku menginap tidaklah begitu besar. Hanya terdiri dari satu lantai. Namun di dalam hotel ini begitu banyak lorong dan simpang yang membingungkan, layaknya sebuah labirin berukuran raksasa. Langkahku terhenti di persimpangan koridor. Aku menerka-nerka arah mana yang harus kupilih. Tetap berjalan lurus atau berbelok ke arah kiri. Saat sedang berpikir keras, mataku terkesiap melihat cahaya lampu lorong hotel berkedip-kedip seperti lampu yang akan padam. Dwi yang dicekam merasa takut, semakin merapatkan tubuhnya ke badanku. Mbak, lihat ke sana. Itu apa? Jarinya mengarah ke ujung lorong. Aku menatap ke arah yang dimaksud. Astagfirullah, pegiku tertahan. Dari tempatku berdiri, dengan jelas kulihat sosok siluet hitam sedang berdiri di ujung lorong hotel. Dwi segera menyembunyikan wajahnya di balik tubuhku. Baunya bergetar. Ia mulai menangis terisak-isak. Ibu, bapak, aku takut, ucapnya lirih. Ma, Ima, terdengar suara berat dan menggema. Makhluk itu memanggil-manggil namaku. Bulu halus di tengkukku serentak berdiri. Belakang kepalaku mulai terasa berat. Pandanganku kabur, mataku berkunang-kunang. Kecemasan dan rasa panik mulai menerjang diriku. Aku khawatir jika saat ini makhluk itu tengah berusaha untuk masuk ke dalam tubuhku. Tubuhku terasa kaku hingga sulit kugerakkan. Aku takut bukan alang kepala. Sadar Ima, sadar, ingat penciptamu. Terdengar bisikan di telingaku. Aku segera tersadar dan mengalihkan pandangan dari sosok yang seperti menghipnotisku. Aku segera mengucap istighfar dan takbir berulang-ulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, pegiku pelan. Wi, usahakan jangan melihat ke arah bayangan itu. Baca doa Wi, jangan sampai diri kita kosong dan lengah. Teriakku seperti orang gila. Namun tidak ada jawaban sedikit pun dari sepupuku. Ia malah semakin mencengkram lenganku kuat-kuat. Yang terdengar hanyalah hembusan nafas pelan dan lantunan doa melantun dari bibir sepupuku. Aku pun berusaha sekuat tenaga melawan gelombang rasa takut dan panik. Aku harus menjaga pikiranku agar tetap jernih dan tenang, agar bisa melindungi diriku sendiri dan Dwi. Anehnya di tengah suara ricu teriakanku, tidak ada satupun tamu hotel yang membuka pintu kamarnya untuk sekedar melihat dan mengecek apa yang sedang terjadi. Suasana tampak begitu hening, sunyi, senyap. Sepertinya hanya ada aku dan Dwi yang berada di hotel terkutuk ini. Bibirku dan Dwi terus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, memohon pertolongan Allah agar terhindar dari segala mara bahaya yang saat ini berada di hadapan kami. Lambat laun cahaya di lorong yang sempat meredup berangsur-angsur terang kembali, dan sosok makhluk beraura hitam pekat itu perlahan memudar. Aku pun kini bisa kembali bernafas lega. Alhamdulillah, penerangan sudah kembali normal dan makhluk itu sudah pergi tanpa meninggalkan jejak, ucapku lirik. Wih, situasinya sudah normal, makhluk itu sudah menghilang, ucapku seraya mengusap lembut tubuh Dwi yang menggigil ketakutan. Yang bener Mbak, ucapnya dengan suara terbata-bata. Iya Wi, sekarang kamu sudah bisa membuka matamu. Perlahan-lahan sepupuku memberanikan diri untuk membuka kelopak matanya. Hatiku teriris sedih melihat netranya yang coklat tua, terlihat bengkak dan memerah akibat menangis terlalu lama. Mbak, aku takut kalau diteror ketakutan begini terus, lama-lama aku bisa gila. Istighfar Wi, istighfar, jangan bicara yang macam-macam, sautku gusar. Terdengar suara seperti benda yang sedang diseret-seret mendekat ke arahku dan Dwi. Mbak, ini suara apa lagi? Bisik Dwi tergagap ketakutan. Aku tidak menjawab pertanyaan sepupuku. Pandanganku menatap lurus ke depan, mengarah ke arah lorong. Aku bersiap waspada menunggu kejutan apa lagi yang akan segera kuhadapi.
Samar-samar dari kejauhan kulihat sosok kurus tinggi berbaju putih sedang mendorong sesuatu. Ia sedang berjalan mengarah ke tempatku berdiri. Netraku berusaha fokus ke arah lorong. Aku begitu penasaran. Suara apa yang sudah membuat telingaku ngilu? Gesekan benda berdecit semakin terdengar kencang dan mendekat. Aku mengatupkan kedua rahangku rapat-rapat. Aku berusaha meredam suara yang begitu mengganggu indera pendengaranku. Aku mengusap wajahku dengan tangan yang membeku sedingin es. Jantungku rasanya hampir copot. Kupikir bunyi itu berasal dari hantu yang menghuni hotel ini. Namun ternyata suara yang hampir membuatku mati berdiri berasal dari bellboy yang sedang mendorong troli hotel yang biasanya digunakan untuk mengantar barang. Mungkin roda troli itu kurang perawatan dan harus dikasih oli agar tidak lagi mengeluarkan suara berdecit. Aku tersenyum lega dan mengambil nafas dalam-dalam. Tanpa membuang waktu, aku segera berjalan menghampiri bellboy dan bertanya di mana arah kamar 140. Selamat malam mas, maaf saya mau tanya di mana ya letak kamar 140. Selamat malam bu, kamar 140. Ibu langsung belok ke arah kiri dan terus mengikuti sepanjang lorong. Kamar 140 berada di sebelah kiri ujung koridor hotel. Jawabnya sambil tersenyum ramah. Setelah mengucapkan terima kasih, aku dan Dwi segera mengikuti arah yang ditunjukkan oleh bellboy tersebut. Ternyata benar ucapan staf hotel yang tadi berpapasan denganku. Kalau letak kamar tante berada cukup jauh di belakang. Dalam diam, aku dan Dwi berjalan dengan cepat melewati lorong yang penerangannya remang-remang. Sepanjang koridor, aku dan Dwi terus bergandengan tangan, menggenggam erat jemari kami masing-masing, seolah-olah takut terpisahkan. Aku masih trauma dan terbayang-bayang dengan sosok hitam yang malam ini sudah 2 kali memperlihatkan wujudnya di hadapanku. Akhirnya setelah berjalan cukup lama, langkah kaki kami pun terhenti di depan sebuah kamar bernomor 140. Aku dan Dwi termangu berdiri di depan kamar yang terletak di paling ujung koridor. Wih, sepertinya ini kamar ibu. Coba kamu telepon ibu. Dwi segera mengeluarkan ponsel dari saku celana kanannya dan segera menelpon ibunya hanya untuk sekedar memberitahu kalau kami sudah berada di depan kamar beliau. Tidak lama kemudian terdengar pintu kamar dibuka dan muncullah seraut wajah yang sudah biasa kulihat. Ibu, teriak Dwi sambil berhamburan ke pelukan ibunya. Ibu Dwi tercengang melihat kelakuan putrinya. Kamu kenapa, Wi? Kayak sudah lama saja tidak bertemu ibu, tanya beliau dengan tatapan heran. Dwi terus mendekap ibunya dengan erat. Sepertinya sepupuku ingin memastikan jika sosok yang saat ini berada di hadapannya adalah benar-benar ibunya, bukan makhluk yang sedang berusaha mencoba menipu Dwi. Ayo masuk dulu ke kamar. Ngapain malah berdiri di sini terus? Ajak tante sambil mengamati perubahan sikap Dwi dengan ekor matanya. Kami pun segera memasuki kamar. Aku hanya berdiri termenung di dekat TV sambil mengamati Dwi yang langsung menangis terseduh-seduh di pangkuan ibunya. Kulihat ayah Dwi sudah terlelap dalam mimpi. Sepertinya beliau kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh. Bu, ibu, tadi itu di kamar Mbak Ima ada suara ibu memanggil-manggil nama Mbak Ima. Tapi pas aku buka pintu kamar, aku gak melihat siapapun di sana. Bener kan Mbak? Dwi menatapku meminta persetujuan. Aku tersenyum tipis dan mengangguk pelan. Aku malas berbicara karena aku tahu bagaimana sifat tante dan apa jawaban yang akan terlontar dari mulut orang tua Dwi. Ah, itu hanya halusinasi kamu dan Mbak Ima saja. Mungkin kalian salah dengar, jawab tante diplomatis. Tepat sesuai dugaanku. Ibu Dwi akan bilang kalau aku dan Dwi sedang menghayal. Ibu kenapa sih tidak percaya sama ucapanku dan Mbak Ima? Tatap Dwi berusaha meyakinkan ibunya. Ibu Dwi terdiam, tidak menjawab pertanyaan anaknya. Ia hanya membelai lembut kepala putrinya, berusaha menenangkan anaknya yang manja. Tatapan tante beralih kepadaku. Ma, untung tadi Mas Dedi tidak memilih kamar ini, seru Ibu Dwi mengejutkanku. Memangnya kenapa, Ma? Kalau tadi Mas Dedi memilih tidur di kamar ini?
Tanyaku dengan tatapan ragu. Tante menunjuk ke arah jendela kamar hotel. Lihat tuh, pemandangan dari jendela kamar. Ada pohon kamboja gede banget. Duh, mana kamar di sini? Katanya full semua lagi. Jadi mama tidak bisa minta pindah kamar. Aku melangkah pelan menghampiri jendela kamar dan mengintip dari balik tirainya. Benar yang ibunya Dwi katakan. Tepat di depan jendela kamar ada sebuah pohon bunga kamboja yang sangat besar. Di bawah cahaya rembulan yang bersinar temaram, bayangan ranting dahan yang menjulur tepat menghadap jendela tampak seperti jari jemari raksasa yang siap mencengkram siapapun yang mendekat ke arahnya. Aku begitu ngeri dan segera menutup kembali tirai gorden. Aku mengucap syukur dalam hati karena tadi suamiku tidak memilih kamar yang sekarang ditempati oleh keluarga Dwi. Apa jadinya kalau Mas memilih kamar ini untuk bermalam? Bisa-bisa aku bukannya tertidur nyenyak, tetapi harus uji nyali karena salam perkenalan dari makhluk penunggu pohon. Ya sudah mah, Ima kemari cuma mau nganterin Dwi. Ima balik ke kamar dulu ya. Pamitku sambil berjalan meninggalkan kamar. Ibu Dwi menganggukkan kepala dan tetap terdiam di atas kasur sambil berusaha menenangkan Dwi yang menangis terisak-isak. Semakin malam lorong itu tampak gelap, sampai ujungnya tidak terlihat dan menambah kesan seram. Dengan tergesa-gesa aku terus berjalan sambil menundukkan wajahku menatap ke lantai keramik berwarna abu-abu. Pikiranku cuma satu, secepatnya aku harus segera berada di kamarku. Sekarang aku harus berjalan sendirian menuju ke kamar. Mengapa perasaanku menjadi tidak enak? Kenapa ada rasa takut mulai menyelimuti diri? Kemana nyaliku? Ucapku dalam hati. Di sepanjang koridor yang terasa sepi senyap bagaikan di kuburan, hatiku terus diliputi rasa was-was. Langkahku terhenti di persimpangan dalam koridor hotel. Seperti ada kekuatan magnet yang sangat dahsyat membuat ujung mataku melirik ke arah lorong tepat di mana aku dan Dwi melihat bayangan hitam. Aku mengutuk diriku. Kenapa aku harus menatap ke koridor itu lagi? Apa aku sedang kurang kerjaan? Ataukah aku ingin menguji nyali? Hawa dingin menyapu wajahku. Penciumanku mencium bau busuk dan anyir. Perutku seperti diaduk-aduk. Aku langsung mual. Aku segera menutup mulutku rapat-rapat, berusaha untuk tidak memuntahkan isi makanan di lantai hotel yang bersih. Bau apa ini? Kenapa seperti bau bangkai? Bukannya tadi pas aku dan Dwi lewat sini tidak tercium aroma menjijikan apapun. Rasa takut seketika menjalar di tubuhku. Terdengar tawa khas yang bisa mendirikan bulu roma siapapun yang mendengarnya. Suara tawa yang awalnya terdengar samar, lambat laun menjadi kencang, memenuhi lorong-lorong pendengaranku. Suara cekikikannya membuatku bergidik ngeri. Dengan perasaan takut dan ragu, aku melirik ke arah lorong sebelah kiri, tepat di mana suara itu berasal. Dalam pencahayaan yang tidak begitu terang, samar-samar aku lihat sosok berambut panjang kusut dan berbaju putih kumal tengah berdiri membelakangiku. Gaun yang makhluk itu kenakan begitu panjang hingga menutup kaki sampai ke lantai. Hanya mimpi, ini semua hanya imajinasiku. Bagiku dalam hati berulang-ulang, berusaha memastikan apa yang sedang aku lihat tidaklah nyata. Aku menatap nanar ke arah makhluk astral yang menyerupai wujud seorang kuntilanak. Sosok itu terus tertawa melengking tanpa henti, membangkitkan seluruh bulu kuduk di tubuhku. Lututku bergetar, kakiku terasa lunglai. Mataku memandang kosong ke arah makhluk jahil yang suara tawanya perlahan-lahan berubah menjadi tangisan yang menyimpan banyak arti. Tangisnya terseduh-seduh seperti orang yang sedang memohon untuk dikasihani. Jangan menoleh ke arahku, kumohon, ucapku dalam hati, berusaha agar makhluk itu mau sedikit berbelas kasih agar tidak memperlihatkan wajahnya kepadaku. Aku berusaha berteriak meminta pertolongan, tapi rasanya percuma, karena saat ini tidak ada satupun tamu ataupun pegawai hotel yang sedang berjalan di koridor. Aku ingin menangis dan menjerit kuat-kuat, namun tenggorokanku tercekat. Lidahku pun terasa keluh. Aku mendadak menjadi bisu.
Irama detak jantungku berdegup kencang, tidak beraturan. Nafasku memburu cepat seperti sedang dikejar setan. Dengan sekuat tenaga aku memaksa kakiku untuk segera berlari, meninggalkan makhluk yang terus-menerus menangis menyayat hati. Namun tubuhku seperti tidak memiliki kekuatan. Kakiku terasa berat, terpaku, tidak bisa aku gerakan. Kini aku hanya bisa berdiri terdiam mematung, meringis, meratapi nasibku yang diteror ketakutan. Suasana semakin mencekam, terdengar derap langkah kaki bergerak cepat, disertai nafas berat memenuhi seluruh penjuru lorong hotel. Suaranya menuju ke arahku yang tengah menggigil ketakutan. Ya Allah, kali ini makhluk apa lagi yang akan berhadapan denganku? Saat itu aku sudah pasrah, entah makhluk apa yang akan menunjukkan eksistensinya padaku. Jika memang aku harus pingsan di lorong yang sepi ini, ya sudahlah. Kerongkonganku tercekat sakit sekali. Di tengah keputusasaan, aku mendengar suara seseorang menegurku. "Malam, Bu." Suara berat seorang pria menyapaku. Dengan memberanikan diri, aku memalingkan wajahku ke arah datangnya suara itu. Aku menatap dengan pandangan tidak percaya dari ujung kaki sampai ke ujung kepala pria di hadapanku. Saat ini aku tengah berhadapan dengan seorang pegawai hotel yang sedang tersenyum ramah. Tatapan matanya begitu hangat. Rasa takutku seketika itu juga hilang sirna. Aku tersenyum kaku. "Malam, Mas," jawabku terbata-bata. "Maaf, Bu, apa ada yang bisa saya bantu?" tanyanya sopan. Enggak, Mas, terima kasih," sahutku sambil melirik sekilas ke arah tempat Kunti berdiri. Namun makhluk itu tampaknya sudah pergi. Aku mengucap syukur dalam hati, sepertinya ia hanya ingin menampakkan wujudnya kepadaku. "Maaf, kalau saya boleh tahu, Ibu menginap di kamar berapa?" Aku terdiam dan berpikir sejenak. "Saya tamu dari room 104, jawabku dengan nafas tidak beraturan. "Oh, baiklah kalau begitu. Saya takutnya Ibu sedang kesasar. Karena saya perhatikan dari kejauhan, Ibu tampak seperti orang yang lagi bingung." Tatapnya penuh perhatian. Enggak, Mas, saya tidak apa-apa kok," jawabku menutupi kegelisahan hati. "Kalau saya boleh memberi saran, sebaiknya malam-malam begini Ibu tidak usah berjalan sendirian di lorong hotel." Kedua alisku bertaut mendengar nasihat dari pegawai hotel. "Maaf, memangnya kenapa ya, Mas?" Sekali lagi ia tersenyum ramah ke arahku. "Ya tidak apa-apa, Bu, saya cuma khawatir kalau ada tamu yang tersesat," ucapnya berusaha menyembunyikan sesuatu. Aku menelan ludah, berusaha mencerna ucapan pria yang sedang berdiri berhadapan denganku. "Baik, Bu, kalau tidak ada yang perlu dibantu, saya permisi dulu. Selamat malam," ujarnya seraya menundukkan sedikit kepala. "Iya, Mas, malam," sahutku tergagap. Kulihat pegawai hotel itu berjalan ke arah lorong tempat di mana Kunti dan bayangan hitam itu berdiri. Tubuhnya yang tegap dan gagah perlahan menghilang di telan kegelapan koridor hotel. Aku terpekik kaget dengan penglihatanku. Aku mengucap kedua mataku, berusaha memastikan kalau aku sedang tidak salah lihat. Kemana perginya pegawai hotel tersebut? Tidak mungkin dia menghilang begitu saja, pikirku dengan derai nafas menderu. Jangan-jangan staf yang baru saja mengajakku berbicara merupakan perwujudan dari makhluk halus. Badanku mulai merinding ketakutan. Tanpa berpikir panjang, aku segera membalik badanku dan berlari menuju ke kamar. Ya Allah, tolong jangan sampai aku melihat penampakan lagi, doaku sambil terus berlari secepat kilat. Dengan terengah-engah akhirnya aku tiba juga di depan kamar tempatku bermalam. Aku segera mengetuk pintu, berharap agar suamiku segera membukakannya. Tanpa menunggu lama, pintu kamar terbuka lebar. Di ambang pintu tampak suamiku tertegun menatap ke arahku. Kamu kenapa, Mah? Wajahmu kok terlihat pucat pasi begitu? Tanya Mas dengan tatapan keheranan. Aku gak apa-apa kok, Mas, sahutku sambil menundukkan wajah dan melangkah masuk ke kamar. Begitu memasuki ruangan yang aku tuju pertama kali adalah kamar mandi. Aku segera membersihkan diriku dan menatap wajahku di cermin lekat-lekat. Ya Allah, apa tadi aku sedang bermimpi? Atau semua ini hanya imajinasiku saja? Aku tertegun
berusaha mencerna semua kejadian yang sudah menimpaku. Setelah merasa lebih tenang, aku segera kembali ke kamar. Kulihat suamiku sudah tertidur dan Gendis tampak begitu lelap dengan mimpi indahnya. Sesekali putriku tampak menarik nafas panjang dan menghembuskannya perlahan. Aku menghampiri ranjang dan duduk di sampingnya. Jemariku menyibakkan poni yang menutup kelopak matanya dan kucium lembut keningnya penuh kasih. "Selamat malam, Dis. Tidur yang nyenyak ya sayang. Gendis selalu dijaga Allah dan malaikatnya," bisikku lirik. Aku lantas merebahkan diri di samping putriku dan berusaha memejamkan mataku rapat-rapat, mencoba melupakan semua teror ketakutan yang menghantuiku malam ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.